ada Iya, Bang Juma nih. Mungkin Bang Yo bisa betul. Termasuk juga penglihatan yang mengatakan di dalam kitab Wahyu, semua air di muka bumi akan berubah menjadi darah. Dan bukannya manusia mati pada saat itu, bahkan manusia perang-perangan satu sama lain. Padahal secara ilmiah, secara sains, manusia tidak bisa hidup tanpa air. Tapi kok di dalam kitab Wahyu, semua air berubah menjadi darah, manusia bukannya meninggal, bukannya mati, tapi malah masih berperang satu sama yang lain. Ini juga perlu dibahas, apakah kitab Wahyu ini betul-betul adalah firman Tuhan atau hanya cerita Tatang Sutarma. Gitu, Bang. Iya, betul. Tapi jangan masuk-masuk gue dong. Bukan cerita saya itu. Buat Bang Jo jangan terlalu jujur gitu dong. Tatang Sutarma. Oke, nggak apa-apa. Intermezzo, ini bukan hujatan gitu. Artinya yang mengundang reaksi apa benar-benar ini kitab firman Tuhan ini barang ini gitu loh. Nah, kita kan tentu minta penjelasan ilmiah. Seperti apa sih itu firman Tuhan, kemudian diinterpretasikan ke surat Yohanes ini. Mimpi Yohanes di Pulau Patmos kan pertamanya begitu. Kemudian menjelma menjadi wahyu. Wahyu itu apa sih? Kan gitu. Nah, kita mau mendengarkan dari saudara Kristen. Kenapa dari mimpi menjadi wahyu itu dulu, kemudian masuk ke isi suratnya. Yang dibawakan Bang Juma itu wahyu berapa, Bang? Bang Juma. Kelihatannya Wahyu 16. Korelasinya Wahyu 16 ya? Wahyu, kalau nggak salah sih, Bang. Coba nanti dicek. Nih, saya lagi ini. Kalau saya mau bertanya, apa fungsi kata mengirim, mengutus di Alkitab mereka tuh apa gitu fungsi perkataan itu? Ini topik baru ini, Pak. Pak, dikonsentrasikan dulu topiknya. Jadi kami minta nanti saudara Kristen menjelaskan kenapa dari mimpi Yohanes berubah jadi wahyu. Kalau udah pengantarnya udah jelas, ilmiah, dia mengerti, kemudian masuk per ayat, dibuktikan. Kalau dia mengatakan, oh iya benar itu firman Tuhan, diilhami oleh Roh Kudus, kita cek fakta ke ayat yang akan dibahas. Tentu tanya jawab, saling membuktikan begitu. Setuju ya? Iya. Oke. Wah, ini ngeri. Nah, nanti ini penanya juga. Ini ngeri nih. Nanti Wahyu 16 ini ngeri nih. Waduh. Ya sebentar Kang Ade, sebentar. Ya, silakan. Jadi nanti penanya juga ya tolong bertanya yang sesuai topik. Jangan sampai membahas kitab Wahyu datang lagi membahas tentang perjanjian yang lama, lagu-lagu Mazmur, lagu Daud. Kagak nyambung gitu loh. Fokus di situ ya. Kadang-kadang gitu, belum denger topik apa langsung seruduk. Terus gimana itu Eli lama sabaktani? Kan nggak nyambung gitu. Nah, kecuali memang itu topiknya disalib, nah, gitu. Oke? Oke, betul. Tunggu aja dulu. Nah, ya sambil menunggu Bang Heri dan yang lain-lain ya kita persilakan dulu guru kita, saudara kita yang kita anggap lebih mumpuni lah menjelaskan pengantar ini. Apakah surat Yohanes itu adalah firman Tuhan, mimpi menjadi wahyu begitu. Silakan Bang Joma pengantarnya dulu. Monggo. Baik. Jadi saya melihat ya dalam kitab Wahyu ini, atau Bang Ade duluan deh. Bang Ade. Enggak Bang Juma aja. Bang Juma aja. Saya cuma membaca aja gitu. Silahkan aja Bang Juma terangkan gitu. Saya kurang memahami gitu, kurang memahami ini isinya gitu. Cuman nggak paham. Silakan Bang Juma aja deh. Iya, baik. Jadi di dalam kitabnya teman-teman ya dari Kristen, kitab Wahyu. Di situ diterangkan adanya 7 materai, 7 sangkakala, dan juga 7 cawan. Menurut teman-teman Kristen ini adalah simbol-simbol dari penghakiman Tuhan atas dunia. Jadi 7 materai, 7 sangkakala, dan juga 7 cawan merupakan bentuk peringatan Tuhan yang disampaikan kepada seluruh umat manusia melalui pewahyuan
seseorang yang kemudian namanya disebut sebagai Yohanes. Nah, nanti pada masa penjabaran daripada kitab ini, itu akan muncul pertanyaan, di mana di antara daripada keterangan-keterangan 7 materai ini dan seterusnya, situ jelas dikatakan bahwa seluruh air di muka bumi ini akan berubah menjadi darah. Dan bukannya yang terjadi kemudian adalah manusia mati atau meninggal, tapi yang terjadi adalah manusia malah berperang satu sama yang lain. Artinya bahwa ketika mereka ini berperang, tentu mereka kehausan. Tetapi yang mereka minum karena tidak ada lagi air, maka jelas mereka meminum darah. Nah, ini akan lucu nantinya. Kenapa saya katakan lucu? Karena manusia pada saat berperang, mereka minumnya adalah darah. Jadi manusia berubah menjadi vampir. Nah, ini yang perlu dijelaskan oleh teman-teman Kristen. Apakah betul penglihatan daripada orang yang diakui sebagai rasul di Pulau Patmos ini, atau ini hanyalah dongeng? Gitu loh. Kalau betul, saya minta diterangkan secara ilmiah, apakah manusia bisa hidup dengan meminum darah? Karena ini adalah sesuatu yang baru bagi saya, di mana manusia itu ternyata di akhir zaman akan perang dan di situ tidak ada lagi air, tetapi yang mereka minum adalah darah. Apakah manusia bisa hidup dengan mengkonsumsi darah tanpa mengkonsumsi air putih, layaknya yang dibutuhkan oleh tubuh manusia? Kalau layak hidup, berarti ada sesuatu yang berubah pada susunan biologis manusia kelak. Manusia berubah menjadi setan, manusia berubah menjadi vampir di akhir zaman. Sekira begini untuk sementara, ya. Di dalam Wahyu 16 di situ malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ini menakutkan sebenarnya. Silakan sahabat yang lain yang menambahkan. Terima kasih Bang Joma atas pengantarnya. Itu sebenarnya Wahyu ini berasal dari penulisan apa Yohanes yang menulis di Pulau Patmos, backgroundnya seperti apa. Ya menurut saya baca barusan terjadi ada semacam kesukaran di antara Romawi, sehingga adalah ide Yohanes, bukan mulai ide katanya diilhami oleh Roh Kudus dalam mimpi itu. Dan belum jelas apa Yohanes yang menulis apa bukan begitu. Di tahun berapa Masehi tadi itu. Ya mungkin yang punya ilmunya mau menambahkan, silakan. Boleh diklaim ini firman Tuhan apa bukan. Silakan yang lain kalau mau menambahkan. Kapan? Sebenarnya sih ini yang yang harusnya menjelaskan sih orang Kristen gitu ya, yang ada di sini gitu. Saya juga banyak pertanyaan. Pokoknya kita jangan beralih ke pembahasan yang lain. Kita kupas ini kitab Wahyu. Gitu. Bagaimana penjelasan dia bisa menjelaskan tentang kitab Wahyu. Gitu. Ini salah satu contoh. Jadi begini Kang. Di 16-12, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai, itu yang tadi kan sama Bang Juma. Ini nih yang aneh ini, dan malaikat kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ini saya konteksnya nggak jelas ini kitab Wahyu ini, saya belum memahami bagaimana kita harusnya bertanya kepada mereka yang orang Kristen yang kitabnya gitu. Ya silakan. Jadi begini Kang Ade. Jadi sebelum masuk ke inti isi Wahyu itu sendiri kan, tadi kan ada pengantar dulu. Ya kita sepakati dulu, mudah-mudahan ada saudara Kristen mau menanggapi.
kenapa mimpi Yohanes di Pulau Patmos ini itu dikatakan wahyu, terus kemudian dianggap sebagai kitab suci. Nah kan ini dulu. Nah, nanti kalau udah menjawab kita cek ke dalam Iya. per ayat begitu Iya, setuju. untuk memperkuat argumentasinya gitu. Iya, setuju. Jadi ini sebenarnya topik sangat-sangat menarik dan sudah juga beberapa saudara Muslim dengan Kristen sudah membawa mendiskusikan ini, tapi saya belum nangkep gitu loh ke arah kemana begitu. Nah mungkin kalau di sini mudah-mudahan bisa terungkap. Ada yang mumpuni dari Kristen, saya mohon dengan sangat begitu. Dan nanti teman-teman ya tanya saja, kenapa kok jadi kitab suci itu mimpi gitu? Kenapa jadi mimpi jadi wahyu? Siapa yang menulis juga ini gitu loh? Pak Indra tadi udah memberi pengantar. Ya tentu kalau ada yang lain sebenarnya Pak Indra boleh. Tapi Pak Indra lagi sibuk. Saya juga sebenarnya bisa memberikan pengantar. Cuman kan di sini saya sebagai penengah begitu. Seandainya Pak Nyoman mau speak lebih bagus gitu, atau Pak Lukas. Silakan yang lain mau menambahkan. Monggo. Kalau nggak ada yang nambahkan. Kalau saya tambahkan sedikit silakan, aja. Bang. Kalau menurut saya sih ya, kalaulah itu mimpi itu ya bisa menjadi wahyu. Ya saya juga bisa bermimpi itu. Soalnya tadi malam itu saya mimpi ketemu cewek saya yang lama. Terus akhirnya ya kita ketemuan. Habis itu saya terbangun lihat di WA suruh bikin tema. Apa itu bisa menjadikan itu dijadikan wahyu ya kayak begitu? Mohon penjelasannya. Ya ini harus kita buka buku tafsiran mimpi kalau begini. Iya. Itu kalau di tafsiran Ya, mimpi gimana, itu Bang? bakal dapat rezeki katanya. Jadi tafsir mimpi dong. Iya. Sebenarnya ya teman-teman Kristen ini yang bisa menjelaskan. Kita masih menunggu. Sebenarnya ada sih, di sini ada yang bisa menjelaskan. Soalnya di sini ada pakar naga. Tanya Mahadewa. Mahadewa tuh tahu pakar naga. Boleh Bang Dewa dijelaskan ini bagaimana mimpi ini? Mimpi kok bisa menjadi wahyu ini menurut kepercayaan teman-teman kita Kristen ini? Oh Bang Dewa ada tamu ini sepertinya. Boleh Mas Zulkifli untuk menguraikan, menambahkan itu bagaimana sih proses sebuah mimpi itu bisa menjadi wahyu? Baik. Jadi di dalam kitab bilangan atau ulangan ya diterangkan bahwa jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan dan juga melalui mimpi. Itu memang ada di dalam kitabnya Kristen yang mereka ambil dari Septuaginta, lalu kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, cuman kalau kaitannya dengan kitab Wahyu ini, ya, sangat-sangat tidak rasional kemudian ketika muatan-muatan di dalamnya itu disebut sebagai firman Tuhan. Seperti misalnya, selain daripada air berubah menjadi darah, juga diterangkan di surga itu ada naga. Nah, ini sudah terbukti bahwa sebenarnya mimpi sang penulis kitab ini itu bukanlah sebuah firman Tuhan. Ya, bukan firman Tuhan. Apa iya betul di surga itu ada naga? Sedangkan di dunia ini saja kita bisa melihat orang yang bercerita tentang naga biasanya diidentikan dengan dongeng. Lawang ini surga, tempat suci, tempat kembalinya orang-orang yang mengkuduskan diri dari larangan Allah dan perintah Allah. Ternyata di sana disuguhkan dengan adanya naga. Dan naga ini bukan sebagai tontonan. Malah di sana naganya membuat huru-hara, perang dengan Mikail. Nah, secara akal sehat, kita ini kan beragama menggunakan akal. Ya, insting kita terhadap firman Tuhan yang ada dalam kitab suci itu ujung-ujungnya membenarkan karena dibenarkan oleh akal. Nah, kalau tidak masuk akal,
berarti itu sudah tertolak sebagai firman Tuhan. Secara rasional. Tentu kita tidak bisa menerima di sorga tempat kita kembali nanti ada perang naga. Lawang Amerika, Irak saja perang, orang semua menderita sedunia. Bagaimana ceritanya ada naga dengan malaikat perang? Sementara kitab manapun di dalam kaitannya dengan agama bercerita mengenai malaikat, itu adalah sosok makhluk yang sangat besar. Dibandingkan malaikat dengan makhluk, kita hanya sebutir debu. Nah, makhluk ini bersama dengan malaikat-malaikatnya, malaikat Mikail bersama dengan malaikat-malaikatnya berperang dengan sosok naga besar. Bagaimana kemudian surga itu bisa dijadikan sebagai tempat kembali yang tenang, sementara ternyata di sana lebih kacau daripada di dunia ini. Kalau naga yang berperang, sudahlah, mau dia Mahadewa, mau dia Mahaseus, hancur semua. Karena itulah kemudian metode penafsiran terhadap kitab Wahyu ini mau dilarikan kemanapun, mau kita berfilsafat, filsafat umum, filsafat agama atau apapun itu akan merujuk kepada satu pemahaman, imani saja. Kalau itu adalah kitab kita, maka imani saja. Tapi kalau itu bukan kitab kita, maka wajib hukumnya kita tolak. Karena itu duduk sebagai buku Tatang Sutarma aja tidak pantas, apalagi menjadi kitab suci. Saya kira gitu. Baik, Mas Juma. Apakah dengan mereka mengatakan imani saja, itu ya seperti menggambarkan bahwa argumen mereka dalam menghadapi pertanyaan kita yang penasaran tentang ada naga, ada perang itu sebagai apa ya, ketidakmampuan mereka menjelaskan di Alkitab mereka sendiri, Mas Juma. Karena dari segi logika ya, orang goblok sajalah. Kalau ditanyakan surga itu ada neraka, insya Allah mereka itu akan minimal tertawa itu ya. Keduanya pasti menolak. Apakah itu menggambarkan mereka itu tidak bisa menggambarkan ke apa ya, cerita tentang naga di Alkitab mereka itu, Mas Juma? Bisa dijelaskan tuh, Mas Juma? Iya, betul. Karena secara akal sehat, kalau kita merujuk kepada fitrah kita selaku manusia, mau dia itu Kristen, mau itu Islam atau agama apapun itu, pasti dia akan mengatakan kalau dia melakukan pendekatan akal terhadap isi yang tertuang di dalam kitab Wahyu, pasti akan dia mengatakan ini adalah omong kosong, hoax, irasional, halusinasi. Karena hal itu tertolak oleh fitrah kita selaku manusia. Penafsiran kitab Wahyu yang dilakukan meski dengan cara seidealis apapun, itu tidak akan mengartikan simbol-simbol di dalamnya secara khusus, melainkan secara umum. Kenapa? Karena seluruh materi yang ada di dalamnya hanya diartikan sebagai simbol pertempuran abadi antara kebaikan melawan kejahatan. Itu saja. Tapi simbol tersebut dapat diterapkan terhadap kejadian apapun yang tidak spesifik dan berlaku sepanjang zaman. Maka itulah saya katakan bahwa siapapun bisa bercerita seperti muatan daripada kitab Wahyu. Bisa. Lalu kemudian orang itu akan mengatakan, oh ini kan penglihatan, ini kan simbol-simbol, ini kan sesuatu yang akan terjadi yang Anda belum alami. Nah, karena itulah ini adalah firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalamnya, muatan apapun yang kemudian tertore di dalamnya, Anda tidak bisa menolaknya. Karena ini adalah firman Tuhan. Mau seperti apapun adanya, yaitu adalah ukur ketebalan iman seseorang. Percaya berarti Anda dianggap orang beriman, tidak percaya berarti Anda dianggap orang ingkar. Artinya di sini ada muatan pembodohan. Itu jelas. Jadi pendekatan atas pemahaman seseorang untuk mengimani kemudian kitab Wahyu ini, itu muatannya pasti adalah imani saja. Tidak bisa tidak. Karena kenapa? Bertolak belakang dengan muatan akal, yang mana akal ini adalah merupakan suatu kekuatan yang diberikan oleh Sang Pencipta alam semesta kepada makhluknya bernama manusia, dan tidak diberikan kepada makhluk lain. Saya juga bisa seperti abang tadi mengatakan, bagaimana kalau saya mimpi, lalu kemudian saya ceritakan seperti ini, bisa. Dan dianggap itu sebagai sebuah kedikdayaan, dianggap itu adalah sebuah penglihatan orang-orang yang memahami bahwa dia mampu melihat menerawang apapun yang terjadi. Sampai pada endingnya, banyak di antara mereka yang mengaku nabi. Kenapa? Karena mencoba untuk mengaplikasikan isi daripada kitab Wahyu ini. Atau paling tidak, mereka sadar bahwa ternyata untuk menjadi seorang nabi, cukup menjadi seorang pemimpi, lalu mimpinya itu dianggap sebuah kebenaran, maka dia boleh didudukan sebagai orang yang bisa
melihat sesuatu yang hanya sifatnya fata morgana dianggap sebagai sebuah yang benar, sesuatu yang benar. Sekira gitu, Bang. Iya, betul sekali. Iya. Pernah saya dengar ya, ulasan ataupun argumen mereka tentang perang naga. Mereka itu mendekatkan ataupun menganalogikan itu sebagai analogi yang tidak bisa diterjemahkan. Itu jawaban mereka. Dan biasanya setelah kita desak, mereka itu akan menyerang kita dengan, wah di surgamu ada bidadari, 72 bidadari. Nah itu analogi mereka ataupun counter mereka. Bagi saya pribadi itu tidak apple to apple. Kembali kepada ini ya, masalah mimpi. Pernah juga kemarin kalau nggak salah itu ada teman yang menjelaskan, teman dari Kristen, si Paulus mendapatkan wahyu, dia kan bukan murid langsung dari Isa ya itu. Dia itu mendapatkan suatu pandangan berupa cahaya, dan cahaya tersebut mengatakan, inilah aku Yesus. Dan di situ disaksikan oleh murid-muridnya. Tetapi muridnya itu tidak mengetahui ada ajaran yang disampaikan oleh cahaya tersebut yang mengaku sebagai Tuhan Yesus kepada si Paulus. Satu sisi mengatakan 12 murid si Paulus, kalau nggak salah ini ya, ada murid-muridnya atau orang yang menyaksikan Paulus itu menyaksikan bahwa ada cahaya yang mengaku sebagai Tuhan Yesus, mencerahkan atau akan memberikan wahyu kepada si Paulus. Satu sisinya ada ayat-ayat tertentu ataupun ajaran yang tidak muridnya atau orang di sekelilingnya itu tahu. Bagi saya ini kan suatu apa ya? Satu sisi mengetahui, satu sisi nggak mengetahui. Berarti ini sebuah diskriminasi kalau bagi saya itu. Kalaupun itu ya, seseorang yang di sekeliling tadi si Paulus itu mendengarkan wahyu ataupun suara Yesus, saya kira ya orang tersebut juga bisa menjadi nabi, Bang Zuma. Bukankah begitu, Bang Zuma? Betul. Kenapa? Orang yang mendengarkan wahyu ataupun perkataan Tuhan mereka itu manusia pilihan. Sedangkan di mana sekarang yang orang-orang tersebut di mana? Ceritanya bagaimana? Kita nggak tahu. Itu bagaimana penjabarannya, Mas Zuma? Bang Zul Siap. berdua boleh nanya sedikit nggak? Ya. Iya kan, masalah naga tadi. Kan Kristen ini percaya di surga itu ada Tuhan. Kok nggak bisa dijinain tuh naga sama Tuhan? Kan ada Tuhan di surga. Kok disuruh berperang gitu? Itu peliharaan, Bang. Iya, maksud saya tuh gitu. Kan sudah jelas Tuhan mereka tuh di surga. Tuhan segala-galanya. Kok naganya nggak bisa dijinain gitu? Jangan suruh berperang lah. Bang, tadi yang bilang itu peliharaan, dicatat namanya dong, kasih hadiah. Kirim nomornya, tak kasih ini pulsa. Jadi Ya, gini, lanjut, Bang. Oke, lanjut. Jadi gini, masuknya kitab mimpi ke dalam gospel ya, perjanjian baru, itu berdasarkan kesepakatan atau voting para pendeta. Itu dari dulu kita sudah tahu hal ini. Kaitannya dengan Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan juga itu adalah voting pendeta. Jadi bahwa gereja pada masa pertama kekristenan. Jadi bukan karena kehendak Tuhan, ya, dengan serta-merta kemudian apa yang tertuang di dalam kitab Wahyu itu diimani sebagai firman Tuhan. Bukan. Jangankan kitab Wahyu, semua daripada kitabnya orang Kristen itu bukan firman Tuhan. Tetapi coret-coretan orang yang hidup pada masa itu yang memang gemar menuliskan kisah-kisah. Jadi bukan firman Tuhan. Kenapa kemudian teman-teman Kristen selalu bangga mengutarakan kitab mereka itu adalah kitab yang penuh dengan saksi? Ya karena itu secara logika hal-hal yang sifatnya dusta untuk supaya diimani sebagai sebuah kebenaran, maka harus dihadirkan saksi-saksi. Semakin banyak kesaksian, semakin banyak orang-orang yang bersaksi, maka semakin tertutupi hal busuk, hal kebohongan yang ternyata memang adalah sebuah kebohongan. Kalau kitab suci Al-Quran tidak butuh saksi, karena memang itu adalah sebuah kebenaran. Contoh, apakah kita butuh saksi untuk mendudukkan bahwa kita ini betul-betul anak daripada kedua orang tua kita? Kan tidak perlu. Tak perlu ada saksi, karena memang kita nggak ada keraguan tentang itu. Nah, bagaimana dengan kitabnya orang Kristen? Memang mereka butuh saksi banyak untuk kemudian mendudukkan kitab mereka itu sebagai sesuatu yang dianggap sebuah kebenaran. Karena kalau tanpa saksi, maka mereka akan ketahuan bahwa kitabnya itu bukan firman Tuhan. Nah, kaitannya dengan kitab Wahyu. Saman menolaknya.
Kemaslahatan hidup manusia menolaknya. Apalagi sejarah menolaknya. Ilmu pengetahuan menolaknya. Sains menolaknya. Terus perkembangan zaman menolaknya. Yang menerima cuma iman. Asal percaya. Ya mau dia apapun bentuknya ya imani saja. Itulah yang bisa membuat kitab ini langgeng. Tapi kalau kita dudukkan pada konsep-konsep pemahaman secara nalar, maka kitab mimpi ini tidak akan pernah bisa diterima. Karena memang bertolak belakang antara kebenaran ya dengan muatan yang ada di dalamnya. Seperti yang tadi yang saya bahasakan sangat sederhana di bab 16. Apa iya manusia bisa hidup tanpa air? Jawabannya tidak bisa. Tapi kitab Wahyu menerangkan orang-orang bukan cuma hidup pada masa itu, tetapi malah berperang, saling bunuh-bunuhan satu sama yang lain. Gitu loh. Jadi inilah bukti bahwa kitab suci ini tidak bisa dijadikan sebagai kitab Wahyu ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan kebenaran. Nah, lalu kemudian di dalam Ulangan 18 ayat 20 yang saya terangkan tadi, orang yang menuliskan sebuah perkataan yang dikatakan dari Tuhan tapi ternyata bukan dari Tuhan, maka orang itu harus mati. Nah, bagaimana sejarah kematian daripada penulis kitab Wahyu ini atau kitab mimpi ini? Itu bukan lagi bukan lagi rahasia umum kan? Bagaimana kemudian orang yang menulis kitab Wahyu ini mengakhiri hidupnya? Orang juga semua tahu bagaimana kondisi beliau, sang penulis kitab Wahyu ini. Jadi tidak ada satupun alasan untuk menerima kitab Wahyu sebagai firman Tuhan, bahkan seluruh kitabnya orang Kristen, kecuali imani saja. Karena kalau kita mendudukkan metode kritikal hadis terhadap kitabnya orang Kristen, maka kitabnya orang Kristen itu akan duduk seperti hadis maudhu. Jadi, jangankan duduk setara dengan Al-Quran, untuk menduduki jabatan sebagai hadis sahih saja, kitabnya orang Kristen itu tidak akan pernah bisa mampu. Dengan kekuatan dan dengan apapun yang orang Kristen miliki, posisinya tetap aja tidak bisa sampai kepada hadis sahih. Itu yang ada. Itu yang fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh sahabat-sahabat Kristen. Yang tadi saya sebut sebagai serigala berbulu domba. Silakan yang lain. Saya sebentar saja, saya sedikit saja maksudnya. Sebenarnya naga yang ada di kitab Wahyu itu mungkin terinspirasi dengan Tiongkok kuno. Di Tiongkok kuno, naga ini sudah menjadi mitos. Gitu loh, rangkanya sudah jadi. Ini kayaknya nih Yohanes terinspirasi dengan di Tiongkok itu gitu. Dengan mitos naga yang pertama di Tiongkok itu kan udah lama, itu berabad-abad, itu sebelum Kristen ada itu. Tiongkok kuno itu sudah imajinasinya tuh, mitosnya itu naga itu sudah dibikin dari mulai tulisan terus sampai di tempat itu kayak raja itu kan pakai mahkota itu kan naga itu kan sampai pakaian lihat aja film-film kungfu itu kan. Jadi kan simbolnya naga semua. Jadi mitos naga ini sebenarnya dari Tiongkok kuno. Mungkin Yohanes merasa terinspirasi dari sana. Yang jelas nggak mungkin naga bonar ya. Mas Juma, mau nanya satu Mas Juma. Boleh silakan Bang. Itu kan ada perang naga di kitab Wahyu. Iya. Pasal 12 itu. Pertanyaannya, naganya itu versi apa? Versi Cina yang bentuknya ular panjang atau versi Eropa? Itu aja Mas Juma. Kalau saya melihatnya sih ini karena surganya orang Kristen yang mereka sebut dengan Taman Eden itu ya kan. Taman Edennya itu kan antara Irak dengan India. Nah, jadi naga yang dimaksud ini ya peranakan India, Irak. Mungkin kumisnya sebelah warna kuning, yang sebelahnya warna merah. Merah itu identik dengan India, kuningnya identik dengan Irak. Begitu kali Bang.
Tapi ada filmnya Ya, tuh. bisa Naga juga bisa begitu, Bang diturunkan Juma. jadi Jina. Untuk yang di luar sana ya, yang mendengarkan Menara Siar, khususnya bagi teman-teman Kristen, silakan monggo masuk ke sini. Kita lagi membahas kitab kalian. Kami heran dengan di kitab kalian itu ada naga yang berperang di sana. Kami penasaran. Bisa teman-teman yang di luar sana ya, yang mendengarkan kita, akan saya taruh ini link Zoom-nya. Silakan, mari kita diskusi di sini. Jadi sepertinya kita itu nggak fair ya kalau tidak ada orang Kristen yang menjelaskan. Jadi silakan, Mas Juma bisa juga itu nanti linknya ditaruh di Menara Siar, dipin aja biar teman-teman Kristen yang mau berdiskusi dengan kita masalah naga ini, naga-naga atau naga bener ini bisa menjelaskan. Jadi kita fair. Silakan teman-teman Kristen yang di luar sana bisa masuk ke sini. Kita berusaha untuk apa sih ajaran kalian itu yang sebenarnya itu gimana? Kok ada keanehan gitu loh? Selama ini kami terheran-heran dengan naga-naga dan naga. Coba dijelaskan dong biar kami tidak salah paham. Biar kami paham. Monggo, taruh pinnya di sana. Silakan yang lain untuk dilanjutkan. Saya cuma memberitahu masalah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah apa ini? Ada masalah apa? Ini Bang, harga telur semakin naik. Oh gitu. Telur naik, Iya. susu turun ya. Kacang Iya. juga ikut turun itu. Kelihatannya. Sosis emang enggak, sosis sama bihun. Iya, ini lagi bahas naga yang ada di surganya Kristen. Tadi dengar sih mimpi kembali ke naga. Ini di mana arahnya, mau kemana ini? Iya kan, itu di pentol baksonya ada 2 itu loh. iya kan kitab mimpi tadinya sekarang berubah nama menjadi kitab Wahyu gitu loh. Nah, di dalam kitab mimpi ini tertulis di situ ada perang naga lagi perang nantinya di Hasamayim di langit yang mereka kemudian plesetkan menjadi surga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dewa awali dengan salam keindahan, salam kenyamanan, salam keselamatan, salamnya para malaikat, salamnya calon para penghuni surga nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dulu deh, belum dengar semuanya ya, dilanjut dulu aja. Dewa Ya terangkan aja dulu tentang perang naga itu kayak mana, gimana sih? Ada tamu Bang Juma, maklumi ada tamu. Berarti gini ya Bang Zuma, yang selalu digembor-gemborkan Kristen bahwa Mas Zainal Arifin, coba perbaiki mic-nya dulu, kemerosok ke sini. Kami Aki Buda Angon yang kemerosok. Silakan. Aki Buda Angon, mic-nya nggak kondusif ini mic-nya. Saya mute. Mas Zainal Arifin, silakan dibuka. Aki Buda Angon, saya mute. ya berarti ini Bang, yang katanya cuman makhluk yang ada di surga Yesus itu terbantahkan. Kan ada naga berarti ikut di surga. Ya, itu dia, makanya kita minta teman-teman Kristen untuk menjelaskan ini. Kita mau tamasya ke surganya, tapi kayak mana ada naga di dalam. Lawang anjing sama naga anjing sama kucing ribut aja saya takut. Gimana ceritanya kalau naga dengan malaikat perang? Gak jadi saya ke sana. Itu kan ada Bro Herdi. Ada Bro Herdi. Bro Herdi mungkin bisa menjelaskan. Dewa sedikit aja ya soal mimpi nih ya. Mimpi itu pada dasarnya di zaman sekarang itu bunga tidur ya. Bisa dibilang bunga tidur, tipuan setan, ataupun bisa jadi juga menyesatkan gitu, mimpi. Tetapi kalau untuk proses pewahyuan lewat mimpi, ya mungkin ada lewat mimpi itu ada. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus 124.000 nabi. Bagaimana cara Allah memberikan firman? Tentu caranya itu bermacam-macam. Ada yang lewat mimpi. Tetapi kalau untuk di zaman sekarang mimpi jadi firman itu dusta. Tidak ada yang seperti itu. Mimpi yang jadi kenyataan itu cuma mimpi basah aja. Itu kenyataan. Kalau mimpi yang lainnya hoak gitu, bohong, nggak jelas. Apalagi disangkut pautkan sama togel, itu nggak jelas juga itu. Jadi mimpi untuk firman sekarang itu nggak ada. Itu dulu aja deh dari Dewa, nggak jelas ini. Enggak, kan gini Bang Dewa, di surganya Kristen itu kan
Pertama ada pesundal lebih duluan masuk ke surga. Kedua naga. Nah kita sementara ini bahas naga dulu. Pesundalnya nanti situ bahas mimpi basah aja terus. Itu mimpi paling enak soalnya itu. Mimpi basah. Boleh nambah nggak Ya. dikit Ahi? Ada Wak? Silakan. Ayo Juma. Silakan. Gini ya. Andaikan saja Ahina, surga yang mereka narasikan itu seperti surganya kita, tapi cara untuk mendapatkan itu dengan cara-cara Kristen hari ini, bagi saya nonsen Ahina. Andaikan ya, surga yang mereka janjikan kepada kita seperti surga kita, ada malaikat, ada bidadari di sana, di dalamnya ada dipan-dipan empuk, di dalamnya udah minuman tajim minta tidak anar. Andaikan itu tidak ada orang petugas bangunan di sana yang sedang membangun itu, andaikan itu nggak ada ya, dan mereka mengikuti narasi penjelasan sudah kitab suci kita bahwa surga itu surga yang mengenakan, tapi untuk menuju ke sana itu loh, ya dengan cara apa? Dengan cara leha-leha, santai, ya kan, cukup imani, tanpa ada usaha yang maksimal, ya. Dalam artian kita kan, kalau kita nih ya, untuk mendapat sesuatu yang dikatakan di dalamnya bukan kebohongan, pasti dengan susah payah. Ada orang mengajak kita ayo ke Bali, tapi syarat harus ngasih uang 10 juta. Kamu harus siapin ini ada syarat-syarat untuk ke Bali sana gitu loh. Ya, itu mungkin masuk akal. Tapi ada orang yang mengatakan, cukup kamu ikut Jokowi, udah kamu masuk ke Bali nanti tanpa persiapan apapun. Ya, tanpa kamu harus memberi uang, tanpa apapun. Jadi sedemikian rupa naik tahapan-tahapan kewajiban syarat rukunnya tuh nggak ada gitu loh. Saya terus akan meragukan itu. Nah, sementara hari ini antum semua, Iwan Pila gitu kan, menjelaskan kepada saya sesuatu surganya pun seperti itu. Bahkan kemarin saya sangat kecewa dengan penjelasan di dalamnya ada tukang bangunan sedang membangun rumah, ini belum jadi. Itu gimana gitu loh. Arah kesananya pun dalam kondisi tidak jelas, karena tadi hanya cukup imani, tanpa syarat rukun, tanpa harus berkeluh kesah, tanpa harus nanjak, tanpa harus licin, harus sholat setiap hari. Kalau kita gitu ya, ngukurnya gitu kan. Oke, mereka mana gitu. Ya, atau mereka ada udah cukup dengan Nabi kami atau Rasul kami atau Tuhan kami menggantikan tuh. Halo, berpikir gitu loh. Ya, kalau Tuhan kamu bisa menjamin itu, maaf nih, saya agak kasar lagi, agak berat lagi ngobrol itu. Kalau surga yang kalian narasikan atau mungkin jalan menuju ke surga itu seperti yang kalian narasikan, katakanlah cukup imani saja. Bagaimana dengan nabi-nabi sebelum kita? Yang juga mempromosikan surga, ketemu dengan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, gitu. Itu yang saya lihat. Yang kemudian juga adalah apakah ada sesuatu yang dikurangi umat zaman Nabi Isa dan sebelum sampai jam Isa setelah sekian kesini, adakah yang dikurangi? Mungkin otaknya dikurangi, mungkin dulu mah orang tuh kalau lihat perempuan telanjang mangkrang, maaf ya kalau Kang Dewa suka berani banget tuh, ya ngaceng gitu bahasanya gitu kan, maaf agak kasar. Apakah sekarang kita nggak ngaceng malah tetap aja sama? Peluangnya sama gitu. Ada free will katanya gitu. Ada free will yang sama yang untuk kita hari ini. Lihat ada uang gogolnya di pinggir jalan, ada keinginan untuk mengambilnya. Jangan di pinggir jalan kan, di kantor pun yang hak milik orang lain kita ada keinginan untuk mengambilnya. Apa sama di zaman dulu pun sama. Emang Fir'aun, emang Namrud, emang itu apa mereka tidak di dalam kehidupan mereka tidak mengkhianati ketetapan Tuhan, mengkhianati. Gitu. Tapi oleh mereka oleh Allah dikasih pilihan gitu. Ya kan? Gitu. Itu iman. Jadi sekarang saya betul kata Pak Dewa tadi ya, sesuatu dalam surganya pun hari ini mungkin narasinya ya begitu kacau balau. Kalau kami melihat, maaf ya Iwan Pila yang ada di Kristen sana, melihat kacau balau, menuju ke sana pun kacau balau gitu. Sementara kami mengajak kepada kalian surga yang emang berat, kan sangat jelas narasinya di sini seperti enak segala macam, dan kami terus terang tidak ada, jangankan saya ya, mungkin Pak Juma pun nggak akan bisa memberikan narasi begitu enaknya bagaimana enaknya dalam surga. Itu tidak akan mungkin. Sampai surga kami, Nabi kami pun nggak bisa menarasikan bagaimana ini mati surga. Kenapa yang kita gambarkan, kita narasikan, kita berusaha untuk menggambarkan keadaan surga, itu jauh dari apa yang semestinya kita akan kita dapatkan gitu. Ya, itu Iwan Pila. Ini hanya sedikit aja dari saya. Terima kasih Barakallah yang telah memberi penjelasan yang cukup gamblang dan jelas ya. Di sini kita kehadiran ini sang detektif mungkin dari pihak Kristen. Sebelum kita angkat sang detektif untuk speak up, saya juga penasaran dengan roh bertanduk 7 atau apa itu, dengan persundal-persundal. Kita titik fokus kepada ini, perang naga ataupun naga. Selamat datang sang detektif, bisa speak up sepertinya dari saudara kita ini dari Kristen.
Silakan untuk speak up. Saudara sang detektif bisa speak up. Dibuka aja mic-nya. Kita penasaran, yang muslim penasaran ini tentang perang naga dan naga yang ada di surga kalian tuh. Gimana penjelasan kalian? Nah, rupanya masih malu-malu kucing. Tidak mau buka speak up. Sedikit, Kang Jo, nambah dikit ya. Silakan. Kenapa kami tadi mungkin bikin reaksi, karena di sana ada teman-teman Kristen menarasikan, menjelaskan sesuatu yang kalian jelaskan, dan itu tidak seperti yang kami jelaskan, seperti yang kami narasikan. Ada KC menjelaskan bla 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 tentang kematian Tuhan, Nabi kami. Ya, di sana kami tidak diberikan ruang untuk menjawab, memberikan penjelasan ataupun memberikan counter attack. Maka di sini kepada teman-teman kami, saudara kami sebangsa setanah air, walaupun berbeda dalam keagamaan, silakan saudaraku, Anda untuk bicara penjelasan kepada kami, sehingga nanti tidak berkesan kami ini seperti teman-teman Anda. Kami nggak mau, gitu. Dan Pak Jul membuka keran ini selebar mungkin untuk mengadakan suatu pembicaraan, sehingga di antara kita tidak ada fitnah dan tidak ada sesuatu yang saling memojokkan. Makasih Kang Jul, semoga bisa dipahami oleh teman-teman di Kristen. Silakan. Siap. Ini link sudah saya sebar di Menara Siar. Nah, ini sepertinya juga ada ini yang di sini yang merasa dirinya itu Kristen. Ya, bela dong agama kalian, jangan diem dan mingkem saja di sini. Nah, kalau kuping kalian nggak panas ya silakan aja mendengarkan kita ngobrol di sini. Silakan yang lainnya untuk menambahkan. Madewa, bagaimana itu tentang mimpi bahasamu tadi? Udah berapa kali mimpi bahasa? Itu kan Silakan. ada Herdi di sini. Herdi lagi mau... silent. Itu sedang berdiskusi dengan Roh Kudus tadi sepertinya. Silakan Madewa tentang itu loh, mimpi bahasa. Saya tertarik sekali nih. Berapa kali semalam? Enggak lihat. Ada Bang Juma soalnya malu. Takut dia Bang Juma nanti kalau nakal kok cupit nanti Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak kirain kaum ini terjemahan Google Translate ini sang detektif, ternyata Aki kita Al-Yubi. Silakan Aki Al-Yubi, barangkali ada yang mau ditambahkan. Abang Zuma, Abang Guru mohon izin, dan guru-guru semuanya mohon izin. Ya, izin diberikan, silakan. Baik. Kalau ngomongin masalah naga di Samayimnya Kristen, ini kalau saya boleh mengutip perkataan legendaris Ibnu Qolam. Ibnu Qolam ini maunya mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi jika masuk surga, beliau memilih surganya Nabi Muhammad katanya, karena lebih masuk akal katanya. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini ada teman kita juga, saudara Edis TV, yang Mas Edis ya. Alhamdulillah kemarin sudah bisa kita ajak membuka diri. Selamat datang Mas Edis. Mas Edis. Assalamualaikum. Ya, salam. Ini kita lagi membahas masalah ada naga ya, ada cerita naga di surganya kamu ya. Itu bisa kami di sini diberi pencerahan. Untuk teman-teman yang lain, apapun narasi dari Edis, nggak usah dibantah. Kita terima saja, karena itu iman mereka. Ya, ingat ya teman-teman. Silakan Mas Edis untuk menjabarkan apa sih di balik cerita naga itu. Silakan, waktu dan tempat saya berikan. Iya. Jadi begini ya. Pertama-tama kita harus mengklirkan dulu kata-kata surga. Berkali-kali saya sudah mengatakan bahwa di dalam Bible maupun di dalam Quran sebenarnya tidak ada surga. Ya. Mungkin yang dimaksudkan surga di sini, ya kalau di dalam Quran mungkin jannah. Sedangkan terjemahan dari jannah itu sebenarnya bukan surga, tapi taman. Ya. Kemudian kalau kita membuka kitab Wahyu, ya, lalu ada peperangan di surga, akan tulisannya seperti itu di terjemahan.
kita juga harus kembali kepada teks aslinya. Kalau bisa di sini admin itu membukakan share screen, kita lihat di naskah aslinya ya. Karena mindset orang yang membaca kalau itu surga nanti sudah terkotakkan terlebih dahulu pikirannya. Nah, Surga yang betul, dimaksud. makanya itu Mas Edis bisa menjelaskan agar pikiran kita nggak terkotakkan. Gitu. Silakan kalau untuk share screen barangkali teman-teman yang lain bisa untuk membantu karya saya tutup screen-nya ini, membantu si Mas Edis ini untuk meminta ayat yang akan mau ditampilkan. Ayat mana? Silakan teman-teman yang lain untuk membantu Edis ini membuka ayat yang akan dimaksud si Edis agar kita di sini paham tentang apa itu naga yang dicerita Bibelmu. Atau langsung disebutkan aja Mas Edis, bisa disebutkan apa yang kamu maksud itu aja. Kamu baca, kita dengarkan kok di sini. Oh ini sudah ada ini, ada. Di Wahyu berapa? Itu sudah tampil di screen itu, silakan dibaca. Itu di 12. Ya. Coba dimiringkan anunya. Apa itu? Coba diklik nomor 3772 itu diklik. 3772. Nah, sepertinya kesulitan itu. Bisa langsung dijelaskan, Edis? Sepertinya yang share screen kesulitan itu. Bisa dijelaskan? Ya, jadi itu kata-kata yang diterjemahkan ke dalam kata-kata surga itu sebenarnya sebentar, tadi ayat berapa ya? Biar saya buka dulu di sini. Karena di sini masih belum ada yang bersedia. Wahyu 12 ayat 7. Langsung aja dijelaskan aja, nggak apa-apa, nggak pakai screen. Kita mau maklumi kok, karena di sini belum siap untuk share screen. Ya. Jadi kata-kata surga di situ itu merupakan terjemahan dari kata Yunani ya. Dari kata-kata orano ya. Kata orano ini ya, kalau kita uraikan itu sebenarnya terjemahannya itu bisa sky ya, bisa atmosfer atau dan lain sebagainya. Jadi berisik. Zainal Arifin ini. Zainal Arifin. Berisik banget. Ini lama-lama kukik loh ini kalau nggak menempatkan dirinya, mengganggu ini mic-nya. Ya silakan Edis, mengenai perang apa itu naga dan perang naga itu kamu sudah menjelaskan surga itu apa gitulah. Itu kita fokus ke perang naga itu. Bagaimana penjelasanmu? Kok ada perang naga di sana gitu loh? Iya, gini. Jadi ini sebenarnya sebuah vision ya, atau sebuah penglihatan supranatural yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos. Di mana kalau kita membaca ayat dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir, sebenarnya ini sudah clear ya. Ini tidak mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat menggelitik ya. Nah, ini sebenarnya sebuah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos ya, bahwa ini sejarah pemberontakan setan dan malaikat-malaikatnya. Gitu. Jadi ada sebuah ini kalau kita bicara ini sebenarnya ini masuk dalam perikop asal usul iblis. Jadinya iblis itu tadinya adalah malaikat-malaikat ya. Kemudian sepertiga malaikat-malaikat ini dia itu memberontak. Nah, kemudian dijatuhkanlah ke bumi itu. Jadi naga ini bisa dibilang
kalau kita baca itu secara jelas ya, nanti kita bisa ini kalau lupa-lupa sedikit bisa ketemu ya, saya jelaskan kurang lebihnya. Itu pemimpin dari malaikat-malaikat yang memberontak ini. Nah, itulah yang menyesatkan umat manusia. Misalnya gini, ketika ada orang ingin dia membunuh orang, dia amarahnya besar, kemudian dia ingin membunuh orang, menumpahkan darah, atau taruhlah misalnya ngebom bunuh diri gitulah. Ini orang yang telah dikuasai oleh setan itu tadi. Nah, makanya dikatakan dia itu sepertiga malaikat-malaikatnya itu dijatuhkan ke bumi, dan itu kerjanya menyesatkan umat manusia. Salah satunya misalnya orang yang melakukan bunuh diri dan lain sebagainya. Itu kalau kita baca secara keseluruhan seperti itu, sangat lengkap gitu. Nggak ada pertanyaan di situ. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Edis, penjelasannya yang sepertinya belum menyentuh dari keheranan kita. Ya nggak apa-apa lah, kita hormati apapun itu. Bagi teman-teman yang masih penasaran tentang naga yang ada di kitab teman-teman Kristen, silakan, mumpung ada narasumber di sini, silakan bertanya. Harap pertanyaannya itu yang soft saja, karena ini kepercayaan kita beda. Apapun yang dikatakan oleh Edis, nggak usah dibantah, wong itu kepercayaannya. Ini bukan iya Bang, masalahnya dia tidak nyentuh kepada masalah. Dalam original teks kitab mereka itu kan sudah jelas dikatakan drakontos atau dragon atau naga. Tidak ada kaitannya dengan apa yang diasumsikan tadi, Diabolos. Kalau Diabolos itu berarti merujuk kepada iblis atau setan yang diutus ke bumi menurut dia tadi kan asumsinya. Nah, ini kita lari ke original teksnya. Di situ dikatakan tau drakontos kaiho drakon, berarti berbicara mengenai ular naga yang ada di surga. Nah, kalau emang dia orang pintar, harusnya dia pahamkan kepada kita. Itu ada apa kok di surga ada ular naga, bukan iblis. Di situ original teksnya jelas mengatakan drakontos. Jadi ular naga. Jadi jangan membodoh-bodohi umat. Jelaskan aja kenapa di surga Anda ada ular naga, nggak usah bilang iblis. Karena iblis itu dalam bahasa Yunani, bahasa Greek itu dikatakan diapolos. Silakan. Iya, jadi seperti yang saya katakan, alangkah baiknya kalau bertanya tentang Bible itu, bacalah Bible itu, ya. Itu panjang sekali, itu bukan cuma ayat itunya aja kan, dari ayat 1 sampai ayat ke-17. Itu sudah jelas itu. Saya bacakan poin-poin pentingnya di sini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi gini ya, yang perlu umat muslim ketahui bahwa Tuhan itu bukan cuma kepada Yohanes di Pulau Patmos, ya. Bahwa Tuhan itu berbicara atau memberikan sebuah vision atau penglihatan kepada nabinya, kepada para nabi-nabinya. Kadang itu dengan tanda-tanda semacam ini. Contoh ya misalnya ya, ketika Tuhan di zaman Firaun ingin memberitahukan tentang malapetaka yang akan menimpa bumi, yaitu kelaparan, Tuhan itu memberikan satu penglihatan kepada Firaun lewat mimpi, ya, di mana Firaun itu bermimpi dia melihat sapi, ya, itu memakan sapi yang lain. Bukan berarti ada sapi betulan makan sapi betulan, enggak. Tapi itu sebuah penglihatan, gitu, teka-teki mimpi. Nah, sama seperti dalam Wahyu 12 ini, itu sebuah penglihatan, gitu, yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, ya kan? Terus dikatakan dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini juga bukan berarti kejadiannya seperti itu, tidak. Ini ada makna gitu loh di baliknya itu. Ya kan? Nah, di situ dikatakan dan naga, si ular besar itu, ya, yang disebut iblis. Jadi naga itu iblis di sini, atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Gitu. Jadi saya rasa kalau bertanya, cobalah untuk membaca ayat itu secara keseluruhan. Baru berikanlah satu pertanyaan yang menarik. Gitu. Saya belum melihat ada pertanyaan yang menarik. Terima kasih. Ya, terima kasih Edis yang sudah menguraikan. Bagi kami sih ya masih belum menyentuh lagi dia.
Maaf ya, masih belum menyentuh. Karena tadi Mas Edis bilang itu sebagai perumpamaan atau gambaran di Pulau Eptos atau apa tadi saya lupa. Gambaran itu Patmos. bukan Patmos yang ekornya sampai menyentuh kemana tadi. Dan itu juga Edis mengatakan bahwa itu sebagai gambaran iblis. Saya juga masih dari bingung, tambah mulek ini saya ini. Barangkali teman-teman yang lain bisa menambahkan atau Mas Juma masih penasaran dengan jawabannya Mas Edis? Silakan, kita masih sesi tanya jawab aja ini. Silakan Mas Juma atau yang lain. Mas Juma? Ya, seperti yang saya bahasakan tadi di awal, saat kita ingin membahas kitab Wahyu ini, memang teman Kristen itu pasti akan berasumsi ketika ditanyai. Karena memang ini ayat adalah ayat-ayat tidak masuk akal. Kalau Saudara Edis mengatakan ini adalah iblis, salah. Karena di dalam kitabnya itu jelas dikatakan drakontos atau drakon. Ayat 1, ayat 2, dan seterusnya sampai di akhir ayat daripada Wahyu 12 ini, kalau dalam versi bahasa Inggrisnya itu menggunakan kata dragon. Dan dragon itu adalah ular naga. Seperti itu. Jadi memang tidak rasional ayat ini. Makanya saya katakan dari tadi, ketika saya membahas tentang air seluruhnya di muka bumi ini akan berubah menjadi darah, dan manusia tidak mati pada saat itu, malah berperang. Artinya manusia sudah menjelma menjadi setan, karena manusia tidak ada lagi minum air, tapi semuanya minum darah, berubah menjadi Dracula. Nah inilah makanya saya katakan bahwa kitab ini bukan firman Tuhan. Kitab ini adalah cerita-cerita tahayul yang tidak rasional. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Juma yang telah mengungkapkan kepenasarannya itu. Ya silakan Mas Edis untuk katakanlah memberi jawaban. Kalau itu sebuah dongeng atau apa ya kita terima aja. Kalau itu bukan dongeng, tolong dong kami diberitahu di sini dengan perkataan yang apa ya menurut kami ini masuk akal. Apapun yang kamu katakan, asumsi kah, dongeng kah, tetap kita terima. Jadi kalaupun kamu menjelaskan agama kamu dengan baik, ya di depan di luar sana moga-moga aja orang Islam jadi murtad mendengar penjelasanmu yang sepertinya bagi kami nggak masuk akal. Semoga aja teman-teman Kristenmu di sana itu bisa terheran-heran dengan katakanlah pernyataanmu di sini. Ingat, kamu di sini membawa agamamu. Jadi tolong beri penjelasan kami ke kita ini dengan bahasa yang menurut kami ini logis gitu loh. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan Mas Edi. Ya, terima kasih ya. Jadi seperti yang saya bilang, ya alangkah baiknya saya itu membahas Bible dengan orang yang sudah membaca Bible secara keseluruhan. Begitu juga sebaliknya, alangkah baiknya Muslim itu mendiskusikan Al-Quran bersama orang yang sudah membaca Al-Quran itu secara keseluruhan. Karena kenapa? Karena tentu saja akan membuang banyak sekali energi ya untuk menjelaskan orang yang belum pernah membaca Bible secara keseluruhan. Kalau kita melihat di dalam Bible ya, yang namanya penglihatan itu ya seperti itu gitu loh. Kalau misalnya feedback. Halo. Halo. Ya, terusin aja, jawab aja sengaur-ngaurnya. Terusin. Iya, jadi begini ya. Kalau kita melihat contoh-contoh penglihatan, itu bukan hanya Yohanes di Pulau Patmos ya. Banyak sekali penglihatan. Misalnya Daniel ya. Daniel itu melihat ada satu pohon tumbuh besar gitu ya. Terus ada beruang memakan 3 tulang rusuk di sana. Itu bukan berarti artinya itu ada beruang betulan memakan 3 tulang rusuk gitu. Itu ada artinya semua, makna-maknanya itu ada. Sama seperti ketika Firaun bermimpi ya, Firaun melihat sapi memakan 7 ekor sapi yang lain ya, itu ya memang seperti dongeng itu, mana ada 7 sapi memakan 7 sapi yang lain, gimana caranya sapi makan sapi utuh lagi gitu kan. Ya namanya penglihatan. Nah sama seperti yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos, dia itu melihat satu penglihatan, di mana penglihatannya itu dia melihat ular naga gitu di langit ya, di mana ekornya ular naga itu menyeret sepertiga bintang-bintang. Itu ada definisinya, itu ada artinya. Bahkan kalau kita buka, makanya dibaca dari awal ya, dari awal kitab Wahyu itu
Itu semua ada definisinya. Bahkan saya kasih contoh misalnya gini. Di dalam kitab Wahyu, ya, itu Yohanes melihat satu penglihatan. Dia tanya, apakah artinya ini? Ya kan? Ini adalah roh. Ini adalah roh yang diutus ke seluruh penjuru bumi, katanya gitu. Makanya ketika dia melihat, oh ada 7 cahaya, ada 7 kaki dian. Apa maksudnya 7 kaki dian? Nah, Yohanes tuh nanya, apa maksudnya ini Tuhan? Ditanya, dijelasin. Ini artinya 7 kaki dian ini adalah 7 roh yang akan diutus ke seluruh dunia. Nah, sama seperti yang dilihat Yohanes yang kita bahas ini ya. Ini saya rasa ini sudah clear banget ya kalau kita baca. Saya ingin bacakan ya. Sebentar. Wahyu 7 ya. Wahyu berapa tadi? Wahyu 12 ya? Nah, ya itu Wahyu 12. Ini sebenarnya penglihatan ya. Kalau dibaca dari awal, coba dari awalnya itu biar nggak keliru ya. Agak naik ke atas gitu. Ya, itu. Maka tampaklah satu tanda besar di langit gitu loh. Jadi dia itu melihat sebuah vision gitu loh. Dia itu melihat satu penglihatan, dilihat itu di langit, ada seorang perempuan berselubungkan matahari gitu loh. Dia ngelihat penglihatan semacam itu dan ini maknanya itu ada gitu loh. Makanya kalau kita baca ini secara keseluruhan, baiklah orang yang berhikmat ya, baiklah orang yang berhikmat mengerti. Seperti tanda 666 dan lain sebagainya, semua ada di sini. Nah, ini termasuk kitab yang paling, kalau saya bilang kitab yang paling harus penuh hikmat memahami ini. Ini sebenarnya kitab sejarah dan juga kitab yang akan terjadi di masa depan. Kitab yang terjadi di masa lalu yaitu pemberontakan iblis di Samayim ya, dan kemudian apa yang akan terjadi dan apa yang akan Tuhan lakukan terhadap iblis ini yang telah menyesatkan umat manusia. Begitu. Jadi jelas sekali itu satu penglihatan yang dilihat oleh Yohanes ya. Dia sedang mengandung dan hendak ini kan seorang perempuan berhubungan matahari dengan 2 bulan di bawah kakinya. Masa ada sih 2 bulan di bawah kakinya? Jadi dia ini melihat penglihatan aja gitu. Tuhan itu menggambarkan dengan teka-teki semacam ini. Ini mengandung makna-makna gitu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Edis. Penjelasan Anda begitu panjang. Saya mau penekanan kembali. Kita tarik mundur selangkah dulu ke pengantar bahwa Anda kan di Kristen setuju ya bahwa dari mimpi Yohanes itu menjadi wahyu, terus wahyu menjadi kitab suci. Tolong terangkan kepada kita semua di sini. Kenapa dari mimpi seorang Yohanes terus berubah menjadi wahyu, kemudian dikatakan kitab suci? Bisa diterangkan? Kemudian kedua, lanjut nanti sama pertanyaannya. Ini yang pemimpi ini Yohanes, apakah pemimpi Yohanes ini juga yang menulis Yohanes? Tuh, silakan, Bro. Silakan. Oke, ya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita melihat Yohanes ini, kita harus buka dari Yohanes 1 ya. Maksudnya kitab Wahyu ini kita harus lihat dari Wahyu 1. Di situ ditulis ada kata-kata begini ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Nah, terus kita lihat ayat keempatnya, di situ kan dari Yohanes. Nah, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan salam dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Jadi kita bisa melihat sejarahnya kitab ini. Ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat ilmiah, ya, sangat bisa dijelaskan dengan rasional. Ya. Jadi kalau kita baca sebenarnya ini, makanya saya bilang cobalah baca dulu semuanya baru bertanya gitu loh, biar saya dapat pertanyaan yang bagus. Ini Yohanes ini kan dibuang dia itu di satu pulau ya, di Patmos. Dia dibuang di Patmos ya. Kemudian di Patmos itu dia itu dibukakan vision
dan dia disuruh menuliskan. Makanya kalau kita baca, saya ini kan ya, saya baca di ayatnya ini ya, sebentar. Ya, Edis, itu terlalu muter-muter, Edis. Gini saja ya. Wahyu 2. Saya menantang kamu. Gini, Edis. Ayo kamu ceritakan bagaimana surga itu seperti apa, bagaimana caranya. Nanti juga saya versi Islam, gimana? Sebentar Pak Ustadz. Boleh. Oke, ayo. Jadi Nanti habis ini Pak Ustadz. Surga itu seperti apa? Nanti bagaimana caranya masuk surga itu? Itu mantap itu lebih bagus saya rasa. Oke, ayo lanjut. Iya. Sebelum saya lanjut itu, saya selesaikan dulu pertanyaan. Kamu muter-muter gitu, udah apa itu? Cuma saya selesaikan dulu pertanyaan Handi tadi, ya. Kalau kita baca di ayat di Wahyu 2-nya, di situ dikatakan begini, tuliskanlah, gitu. Tuliskanlah. Jadi ada perintah tuliskanlah, ya. Jadi ini jelas perintah dari Tuhan kepada Yohanes untuk menuliskan satu kitab atau satu surat, ya, sebagai peringatan kepada jemaat-jemaat. Demikian kurang lebihnya. Nah, begini Pak Edis, kan tuliskanlah. Yang menyuruh menulis itu Yesus apa Tuhannya Yesus? Satu, kedua, apakah pemimpi ini yang menulis atau ditulis oleh orang lain? Gitu. Ya, jadi kalau kita membaca itu dengan jelas, ya, itu terlihat sekali dari isinya, ya. Dari isinya itu sudah jelas, ya. Kita bisa baca bahwa malaikat itu datang kepada Yohanes, ya. Malaikat itu memerintahkan, itu ya, dapat kita bacakan tulisannya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan. Sorry Bang Edis, malaikat siapa namanya? Malaikat siapa yang datang? Ya, nah ini juga supaya kita tidak keliru, ya, karena definisi malaikat itu ya, definisi sabar Pak. Ya, begini. Jadi kata-kata malaikat itu sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani-nya itu kan angelos. Angelos ini itu secara etimologi pengertiannya itu utusan. Utusan. Jadi bukan berbicara mengenai sebuah makhluk ilahi. Kita bahkan bisa melihat contohnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu juga utusan, dia disebut malaikat. Malaikat. Iya, pertanyaannya Pak Edis, siapa itu malaikat yang datang? Siapa namanya? Kalau atau kita mau, ya apa gitu? Ya, kalau kita di sini membaca kitab Wahyu ini, itu dia tidak menitik beratkan kepada siapa nama malaikat itu. Yang jelas itu malaikat itu adalah utusan dari Tuhan, gitu. Utusan dari Tuhan. Ya harus jelas dong Pak Edis, siapa yang datang. Kalau setan yang datang terus dianggap kitab suci, mimpi itu gimana? Harus jelas dong sumbernya siapa itu malaikat. Oh ini loh bro, tolong jelaskan. Ya, di situ tidak dijelaskan namanya siapa, ya. Makanya dibaca saja di situ dari ayat pertama. Bang Andi. Iya, jadi kalau memang nggak jelas itu malaikat siapa namanya, boleh dong kita berprediksi atau berasumsi bahwa ini bukan malaikat yang datang. Ini setan yang datang membisiki Yohanes. Kenapa? Karena setelah kita cross check di dalam Wahyu atau hasil tafsiran mimpi itu, berbagai macam orang penafsir gitu loh. Tidak ada satupun orang di dunia ini bisa menafsir secara jitu mimpi Yohanes ini. Ini hal-hal yang paling sulit dalam kekristenan untuk menafsirkan Wahyu itu. Anda menafsir Wahyu hari ini berbeda dengan Anda menafsir besok. Berbeda lagi Anda menafsir lusa. Belum lagi baru satu personal namanya Pak Edis. Belum lagi ditambah Kristen-Kristen yang lain gitu loh. Saya bisa bacakan runtutan beberapa penafsir yang begitu heboh dan sangat kontradiksi, dan mereka mengatakan bahwa mimpi Yohanes ini sangat-sangat sulit ditafsirkan dan agak-agak sedikit kontroversi. Bang Handi, ya maaf, silakan. Bang Handi mau nggak membuktikan secara singkat bahwa mimpi orang yang di Pulau Patmos itu bukan firman Tuhan? 10 detik aja bisa. Silakan. Mau nggak? Kalau Banjul bisa. Oke. Wahyu 1 ayat 7.
Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Maksudnya Yesus akan datang yang kedua kalinya. Juga mereka yang telah menikam dia. Siapa mereka yang menikam dia? Dia yang menombak Yesus pada saat di tiang salib. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Jadi ketika Yesus datang yang kedua kalinya nanti, orang yang menikam juga menyaksikan Yesus datang. Menurut Anda, apakah orang yang menikam Yesus ini masih hidup? Bang Handi? Udah mati dong. Tapi di sini dikatakan dia akan menyaksikan Yesus datang untuk kedua kalinya. Ini ayat membuktikan bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab mimpi, dongeng, halusinasi, takhayul. Jadi nggak usah dibahas karena kitab ini adalah dongeng, tidak rasional. Kalau mau diterjemahkan nanti ada yang menyaksikan Yesus ditikam lagi, itu ya artinya Yesus membawa kedua saksi ini kembali untuk menyaksikan kembali. Nah, mimpi apa ini kok bisa diajak bolak-balik udah mati gitu loh. Ya Kan ini udahlah. nonsen gitu loh Pak Edis. Belum lagi di situ Jadi, dikatakan yang masuk surga hanya 144.000 masuk dalam surga. Itu diterangkan dalam Wahyu 7 ayat 4. Berarti Kristen tidak ada yang masuk dong, karena Bani Israel dari keturunan Israel saja itu lebih daripada 144.000. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi keturunan Kristen ini tidak ada yang dimateraikan dalam surga. Begini Pak Jules, saya udah pernah membeli tafsiran mimpi, berbagai macam orang saya koordinasi ya. Saya bukannya sok tahu tentang mimpi ini, Yohanes di Pulau Patmos ini. Tidak ada satupun ahli tafsir mimpi di Indonesia, di dunia ini bisa menafsirkan. Kenapa? Karena selalu meleset gitu loh. Dan nonsen dan irasional begitu. Kedua, kan sekarang lo tahu sendiri kan paranormal itu sekarang bukan lagi berpatokan pada hayalan, mereka intelektual, belajar mensinkronkan pemahaman perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya dibanding dengan berhayal saja. Kagak. Sekarang sekolah-sekolah tinggi-tinggi itu saya tanya kepada mereka, apa jawaban mereka? Ini barang sulit untuk ditafsirkan, termasuk kepada yang mengakui ini adalah firman Tuhan. Ya, makanya di Jadi, dalam Ulangan 18 ayat 20 Bang, di Yohanes Ulangan 18 ayat 20, orang yang menuliskan sesuatu yang kemudian dikatakan itu firman Tuhan tadi, tapi bukan firman Tuhan, akan dibunuh. Makanya pengarang kitab Yohanes ini direbus, digoreng di Roma pada saat di akhir hayatnya dia. Itu pembuktiannya bahwa kitab Wahyu tulisannya itu bukan firman Tuhan. Sederhana kok sebenarnya. Ya, sederhana memang. Termasuk juga para pendapat bapak-bapak gereja zaman dulu itu, bahwa pemimpi ini bukan yang menulis, ada Yohanes lain kok yang menulis. Iya. Gitu loh. Makanya dia digoreng. Pengarang kitab Wahyu Ya yang di Pulau Patmos itu digoreng. Ya, tapi kita juga Bang Jolo, kita harus menghormati, tidak boleh dipaksakan, itu hak mereka menerangkan dan mempercayai, karena ini akidah gitu loh, nggak bisa kita represi. Iya, betul. Ya, betul, tapi kita juga tidak boleh membiarkan Edis kasihan kok dia berdusta terus kan gitu. Nah, itu tugas kita, karena Edis sekarang kan anaknya udah mulai terbuka untuk dialog. Beda dengan zaman-zaman dulu langsung main seruduk. Sekarang ya kita ada nilai plusnya sedikit lah. Mudah langkah-langkah ke depan ya Edis bisa kita ajak dialog bersahabat seperti ini. Ini saya ucapkan juga welcome dan terima kasih. Betul teman-teman, Mas Zuma, Mas Andi dan teman-teman yang lain. Edis, alhamdulillah ya. Nah, mulai kemarin sudah mulai bisa terbuka ya. Ya ini segi positifnya bisa berdialog dua arah. Tuh. Ya, terima kasih untuk Edis yang bisa terbuka agar diskusi ini bisa kondusif dan saling mengisi perkara Bang Zul, itu. Bang Zulfikar. Bang Zulfikar. Jadi kalau ada orang bicara terus diserobot begini ya, saya jadi blank gitu loh. Ya silakan dilanjut. Si detektif atau Al-Yubi. Oke. Nanti malam saya mau selamkan. Ya, kalau ini seterusnya ya? Nanti malam saya mau selamkan. Ya kalau ini saya teruskan ini ya? Coba Al-Yubi kalau kamu bicara tak serobot ini gimana? Nah itu saya harap pengertiannya gitu.
Jadi maaf ya, saya tegaskan, jangan sekali-kali menyerobot kalau seseorang sedang bicara. Ini saya jadi blank gitu, mau ngomong apa blank. Oke, minta maaf. Oke, maaf diterima. Ya, saya teruskan lagi ya. Kita harus apresiasi si Edis ini telah bisa terbuka. Kedepannya next kita akan mengadakan diskusi-diskusi dengan Edis, dengan sisi keilmian dan sesuai dengan Alkitabiah. Saya harapkan begitu ya Edis ya. Pertahankan sifat kamu yang mulai terbuka itu, jangan sampai yang seperti kemarin-kemarin yang menurut kami itu nggak bisa diajak dialog gitu loh. Sampai saya jengkel, kamu masuk ke sini kukik, masuk ke sini tatar di waiting room. Jangan diulangi lagi. Ya, semoga aja perubahanmu ini bisa membawa pencerahan buat dirimu sendiri. Gitu Mas Edis. Oke, silakan Mas Alyubi, apa yang mau dianukan, mau disampaikan, monggo. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mas Alyubi. Oke. Menanggapi Mas Edis ya. Ini kalau Mas Edis bisa membuka diri seperti ini ketahuan. Ini kita bisa mengukur sampai mana sih kapasitas Bang Edis ini menguasai kitab suci gitu kan. Ini nanti malam saya mau selamatkan ini. Kalau Bang Edis sudah bersedia ditanya ini, saya mau selamatkan nanti malam ya. Oke, sudah ditangkap. Ya, yang jelas kalau saudara kita siapapun ya Kristen masuk di sini ya, mohon jangan divonis. Apapun jawaban mereka ya, biarlah yang netizen kita yang ini, bukan untuk dihakimi pendapat mereka itu, bukan tugas kita gitu loh. Kalaupun ada disangka untuk dibenarkan ya, silakan. Ada pendapat yang berbeda. Dua pendapat yang berbeda itu nggak bisa disatukan, termasuk pendapat Bang Juma dan yang lain-lain. Pendapat Edis ya masing-masing ya, biarlah kita yang menilai begitu. Pendapat yang berbeda mau disatuin gimana, kredit jadinya gitu loh. Kembali ke Bang Jul. Ya silakan Mas Edis untuk menjabarkan sesuatu yang kamu ketahui lah, agar di sini kita paham. Kita juga kalau Edis membuka diri, kita juga membuka diri. Kalau kamu sudah katakanlah apa yang ku gerakan di sini ataupun ku handle di sini, saya berusaha untuk adil. Monggo silakan Edis untuk diteruskan. Iya, terima kasih atas waktunya ya. Saya tertarik tadi dengan ajakan Tahta supaya kita diskusinya juga dua arah ya tentang kehidupan selanjutnya. Saya tidak ingin bilang surga karena kata surga itu menurut saya terjemahan yang kurang tepat ya. Kita mengatakan kehidupan selanjutnya, orang yang percaya kehidupan setelah kehidupan yang akan datang ya, kehidupan yang akan datang. Saya ingin tanya kepada Mas Tahta supaya diskusinya dua arah ya. Kalau saya mempelajari Islam, ada satu statement yang mengatakan bahwa kenikmatan yang tertinggi di dalam surga atau di dalam jannah ya, di dalam jannah Islam itu adalah memandang wajah Allah. Ini menurut saya satu statement yang sangat bagus ya, sangat mulia. Artinya tidak ada keinginan lain atau tidak ada kenikmatan yang lebih indah lagi selain daripada memandang wajah Allah. Ya, ini luar biasa ini satu statement yang sangat luar biasa. Tapi di satu sisi saya berpikir, kalau dengan saya ada salah malam hadis, sudah saya jelaskan ya. Jadi surga itu adalah tempat kenikmatan. Jangan dipotong dulu. Udah suka lama-lama itu, udah saya tahu. Jadi gini, dengarkan. Jadi gini ya. Surga itu adalah tempat kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan di dunia. Seperti apa? Coba kita bayangkan di dunia ini. Kita punya istri cantik, bahagia. Punya harta, ya kaya, semuanya. Kenikmatan tertinggi di dalam surga itu adalah memandang wajah Allah, betul atau tidak? Ya, tenang. Betul atau tidak? Nanti di surga nanti sama seperti itu. Di dunia kita punya istri, di sana juga punya. Kenikmatan semuanya itu beribu-ribu kali lipat di dalam surga. Hanya saja kenikmatan yang terbesar di dalam surga itu adalah melihat Allah. Udah, silakan. Gini. Sebentar. Pak Edis, biarkan Ustadz Tahta menjelaskan tentang surga di versi Islam. Anda juga menjelaskan surga Anda versi Anda begitu. Biar kami yang menilai di sini. Oke. Nah, makanya saya kan jadi jangan ditubruk,
Ya, jangan lagi ngomong, silakan. Saya lagi ngomong Tadi dipotong. Anda menjelaskan jangan sampai dikaitkan dengan akidah Muslim Islam ya. Silakan. Saya cuma bertanya. Kalau kalian bertanya kan saya juga boleh bertanya. Kan kita mencoba untuk diskusi dua arah gitu loh, tentang surga, nanti pertanyaan tentang surga Kristen, pertanyaan tentang surga Islam gitu loh. Tadi Tahta sendiri sudah mengakui bahwa kenikmatan tertinggi di dalam jannahnya Islam itu adalah memandang wajah Allah. Tetapi saya ingin membuat satu perumpamaan gini ya. Kalau orang sudah puas minum air putih ya, dia sudah puas minum air segar, tidak akan mungkin dia mengingini minum air comberan. Artinya begini, tidak akan mungkin orang downgrade gitu loh. Dia itu pengen downgrade, tidak ada orang yang pengen downgrade. Ketika orang sudah puas minum air segar, dia tidak akan mungkin mengingini air comberan. Sebentar, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Sebentar. Nggak etis kalau dipotong dulu. Sebentar. Karena ini udah tadi kan masalah wahyu, kita tutup dulu. Kemudian dibuka sesi kedua karena ini kan live udah lama dari tadi. Saya izin dulu ke Bang Jul. Nah, nanti habis ini kita buka part 2 antara Ustadz Tata dengan Saudara Edis tentang topiknya surga versi Kristen dan Islam. Bagaimana? Setuju ya? Oke, kasih waktu sedikit waktunya. Saya itu sebelum saya tutup yang di ini, sebelum ditutup, barangkali Mas Tata ada sepatah dua kata yang mau disampaikan, silakan. Ya, jadi waktunya itu jangan lama-lama. Saya itu orangnya tidak sabaran ya. Kalau jangan muter-muter apa, padahal intinya langsung jelaskan aja. Nanti saya seperti itu juga. Terlalu banyak muter-muternya itu males saya itu ya. Jadi langsung aja. Ya, jadi kenikmatan itu kan cuma satu, kenikmatan cuma melihat Allah. Berarti kita harus sibuk dengan itu saja dong. Yang lain enggak. Saya sudah tahu maksudnya. Nanti langsung saya jelaskan gitu. Bisa dipahami, Edis? Ya, kalau saya dipotong terus, kalau Kristen boleh dipotong. Kalau Kristen boleh dipotong, kalau Islam nggak boleh dipotong. Enggak, gini aja ya, tak kasih waktu, jangan banyak-banyak waktunya. Biar ada banyak muter-muter. Mas Tata, coba ditahan dirinya ya. Kita ada aturan di sini ya. Kita ada aturan. Siapapun itu yang melanggar aturan, saya nggak setuju. Baik Muslim maupun Kristen. Jadi kita tampilkan adab di sini. Apapun kata Edis, kita dengarkan. Sebelum habis, jangan disela. Edis bisa dipahami? Mas Tata bisa dipahami? Biar di sini bukan diacak-acak gitu, baik oleh kita sendiri maupun oleh orang Kristen. Ya, untuk Iwan Villa yang ada di luar sana, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan muncul dengan tema apa surga di Kristen dan apa surga di Islam, dengan narasumber Ustadz Tata dengan Mas Edis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.